Istri yang beriman gak ada istilah ada uang abang, di saya gak ada uang abang. Bukan istri yang beriman seperti itu, tapi istri yang beriman saat lapang ada, saat sempit ada, saat suka ada, saat duka ada. Karena istri yang baik bukan yang datang karena kelebihannya, tapi istri yang baik yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, setiap rumah tangga pasti ingin bahagia. Iya apa iya? Tapi tidak sedikit ada di antara kita yang menjalani rumah tangga bukan bahagia yang dia dapatkan, tapi malah luka yang dia dapatkan. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Ada. Yang mana orangnya itu tadi? Ada satu hal yang harus kita pahami tentang rumah tangga. Apa itu AA? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau yang namanya sekolah berarti tempat belajar. Betul? Belajar di sekolah, kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Pertanyaannya, rumah tangga ada ujian atau tidak? Ujiannya dikit apa banyak? Banyak aja atau banyak banget? Banyak banget atau luar biasa banyak banget? Maka tidak berlebihan kalau AA menyampaikan tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji. Setuju? Rumah tangga sakinah bukan yang tidak punya masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa sabar dan mengambil hikmah di balik masalah yang hadir di rumah tangga. Setuju atau tidak? Bunda sebagai istri harus sabar. AA, Bang Bedu, Iya. sebagai seorang suami juga harus Sabar. Tapi izin ya, rasa-rasanya yang mungkin harus kuat sabarnya adalah seorang istri. Karena istri itu lebih banyak melibatkan hati daripada logika yang dihadirkan. Betul? Ketika ada pertanyaan, AA, sampai kapan aku harus bersabar? Masa jawabannya sampai mati? Masih mending ada yang bilang sampai jumpa lagi katanya. Sampai kapan aku harus bersabar? Tentunya sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadiah yang Allah hadirkan untuk istri yang sabar. Apa salah satu hadiahnya? Allah janjikan surga untuk istri yang sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat untukmu yang sabar, dan Allah siapkan tempat terbaik untuk istri yang sabar. Iya apa iya? Bagaimana cara istri bersabar? Setidaknya ada 3 yang bisa kita hadirkan. 1, istri sabar dalam taat kepada Allah. Rumah tangga itu tujuannya bukan dunia, tapi rumah tangga itu tujuannya adalah surga. Maka Bunda dampingi suami sampai kita semua kelak masuk ke dalam surga. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Bunda harus menjaga betul diri Bunda agar terhindar dari maksiat di rumah tangga. Jaga lisan sebagai istri. Belajar cantik terus di depan suami. Karena istri yang baik adalah istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda begini cantik luar biasa. Di rumah begini enggak?
Udah ketahuan dah. Udah kebaca udah. Dan yang ketiga, istri harus sabar mendampingi suami dalam suka maupun duka. Istri yang beriman gak ada istilah ada uang abang. Di saya gak ada uang abang. Bukan istri yang beriman seperti itu. Tapi istri yang beriman saat lapang ada, saat sempit ada, saat suka ada, saat duka ada. Karena istri yang baik bukan yang datang karena kelebihannya. Tapi istri yang baik yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi istri yang sabar. Insya Allah. Luar biasa. Baik sekali lagi boleh Bu tepuk tangan untuk Kak Hilman Bu ya. Baik sekarang berdua mau kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Alhamdulillah ada yang mau. Iya. Oke. Terus sini. Mana? Kasih dulu. Ya. Oke. Bu. Nyalain dulu Bu. Cetek. Nah. Aduh, jadi pukul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, A. Nama saya Asti. Saya dari Majelis Taklim Khadijah, Karawaci, Tangerang. Karawaci Tangerang, tepuk tangan untuk orang Karawaci. Ibu Khadijah. Khadijah. Namanya Ibu Asti. Iya. Oh iya. Asti ya Bu. Iya. Iya. Saya mau bertanya. Iya, saya mau bertanya. Saya punya teman, nama samarannya kita sebut Tiara, gitu ya. Tiara, teman itu namanya Tiara. Iya. Dia apa sakitnya tiada Tiara. Gitu. Tiada. Iya. Tiara ini orang kaya dan menikah dengan orang kaya juga suaminya. Tapi Tia itu tahu bahwa dulu suaminya itu punya mantan-mantan. Dan mantannya itu satu tipe semua. Semuanya mungil tapi berisi. Oh. Gitu. Kayak combro gitu. Iya. Mungil berisi pedes gitu. Pedes. Combro. Dan Semua mantannya sama tipenya. Iya, semuanya Mungil, sama. Mungil, berisi. Gitu. Kayak combro dah itu. Iya. Kalau Bang Bedu kategorinya apa nih? Saya. Ini apa namanya? Gemblong, ini gemblong. Berisi tapi manis. Lanjut silakan. Iya, sementara Tia itu badannya kurus dan tinggi, krempeng gitu. Nah, pernah Tia suatu saat tanya ke suaminya, kenapa milih saya? Karena jawaban suaminya, karena Tia itu orangnya baik. Dan mantan-mantan yang mungil-mungil itu nggak bisa diseriusin. Bisanya cuma jadiin mainan aja, senang-senang aja gitu. Dan Tia pun percaya dengan ucapan suaminya itu. Tapi suatu hari suaminya pulang dari olahraga golf dan Tia membereskan tas golfnya itu. Kemudian Tia menemukan kunci rambut. Oh, kunci rambut perempuan. Waduh. Kunci rambut di? Perempuan. Iya, padahal bukan kunci rambut Tia. Terus tapi Tia nggak mau gegabah. Dia simpan dulu. Ya, jadi Tia menyelidiki sendiri di tempat suaminya golf dan dia tanya karyawan di sana. Ternyata kunci rambut itu punya perempuan. Yeah. Dan perempuan itu tipenya sama dengan mantan suaminya itu. Yeah. Orangnya mungil dan berisi gitu. Dia ngomongin combro lagi jadinya nih. Ya, pokoknya dikabarkan ada perempuan lain lah ya. Iya, dan seperti petir di siang bolong buat dia lemas dan bagaimana ini pernikahan saya? Mohon arahannya Pak AA. Pak AA. Apakah pernikahannya perlu dilanjutkan atau dia akan bercerai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Menemukan kunci rambut di tas golfnya. Iya. Dan itu kunci rambut perempuan yang tipenya sama mungil berisi itu tadi. Bagaimana rumah tangga Ibu Tiara ini? Apakah harus dilanjutkan atau bersabar entah sampai kapan? Ya. Silakan Ahilman. Bunda. Di antara nasihat di rumah tangga agar kita bisa menemukan kebaikan adalah
Jangan mudah berprasangka terhadap pasangan kita. Iya apa iya? Ada kunci rambut di mobil suami kita. Jangan prasangka itu punya perempuan lain. Bisa jadi? Bisa jadi suami kita bisnis baru, jualan kuncir perempuan. Kan bisa aja kan, lagi ambil sampel Iya. kan. Yang di SD itu dia bawa cepitan, sisir, kunci rambut. Yang 5.000, yang 1.000. Bisa jadi, bisa. Orang mau berbaik sangka, boleh dong. Bisa aja kan. Bisa. Jangan mudah berprasangka. Berarti sebagai istri harus belajar husnuzon. Ulangi. Sangka baik, berkata baik, berpikir baik, bersikap baik. Jelas? Yang kedua, tapi ini perasaan teh kayak nggak menentu. Deg-degan. Gelisah tiada tara maksudnya begitu. Gimana caranya? Maka Islam mengajarkan sikapnya tabayun. Apa namanya? Ulangi. Klarifikasi. Tanya. Betul apa betul? Tanya sama suami. Jangan dipendam perasaan. Banyak istri, izin ya. Dia punya unek-unek. Tapi dipendam di hatinya. Ujungnya jadi penyakit. Betul? Maka bunda boleh tanya sama suami, boleh. Bunda boleh minta keterangan sama suami, boleh. Boleh nanya, boleh. Minta keterangan, boleh. Yang tidak boleh curiga, menuduh suami berbuat sesuatu. Kan beda nanya dengan interogasi, beda nggak? Beda. Bapak? Iya bunda. Pulang golf ya? Pak? Iya bunda. Mohon maaf ya Pak. Berat bunda ini stick. Mama teh udah berminggu-minggu. Iya bunda. Bapak yang bener Pak. Ini bawa stick. Lihat Mama Pak. Ini tas stick golf berat bunda belum ditaruh. Pak, Ya. itu kunci rambut perempuan Mama lihat di mobil. Kunci rambut yang warna apa? Warna apa? Oh, masa mama lupa? Apa? Kan kita punya anak perempuan. Tapi ini beda, wanginya beda. Itu wangi anak, kepala anak kita. Enggak begitu enggak. Ini beda. Bedanya apa? Jujur aja Pak, jujur aja. Berapa itu harga kunci rambut itu? Oh, mama suka. Jadi daripada memendam curiga, capek atau enggak? Maka nasihat ya, ini mah nasihat AA. Bunda jangan terlalu kepo dengan urusan suami. Kadang kita sering mengizinkan hati kita sakit karena kita yang membuatnya sakit. Contoh, bunda gak harus tahu isi HP suami. Gak usah maksa pengen tahu. Di mobil ada apa, gak usah pengen tahu. Karena yang AA perhatikan, luka hati itu diundang karena hati kita mengizinkan untuk sakit. Betul? Tenang saja, semua ada yang jaga. Siapa itu? Allah. Dan para suami, nasihat AA, jangan mudah mengundang kecurigaan istrimu. Bagaimanapun ketika istri diperlakukan tidak baik, istri punya hati. Dan kadang hati seorang istri tak bisa dibohongi. Betul? Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Karena saat dia sakit, doanya tembus ke langit. Malaikat mengaminkan, Allah mengabulkan. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah,